itu pernah sampai hit up kurang lebih di bulan Juni Juli atau Agustus, saya lupa juga, itu tembus di angka 8 juta sebulan sebagai reseller. Andika ini bukan cuma jadi owner, bukan cuma jadi marketing, bukan cuma jadi reseller, tapi juga termasuk human resource development-nya juga di Transku. Jadi multitasking dia. Gue punya prinsip di Transku ini kayak kita menjalankan suatu konsep yang namanya positive sum game, bro. Apa Positive sum game. Halo Sobat Gogo, kembali lagi ke Transgo Podcast. Nah ini sudah series yang kedua nih guys. Transgo Podcast, program perdana kita di YouTube channel. Dari yang sebelumnya kita mengundang sesosok makhluk yang mungkin kalau kasat mata kita tidak melihatnya, namun kalau menggunakan iman dan takwa baru untuk kelihatan. Karena saking silaunya muka dia tuh. Jadi dari kemarin sudah di sharing-sharing masalah tentang bagaimana dia mengambil mobil, bagaimana dia memperbanyak unitnya, lalu kesan-kesannya. Nah, malam ini guys, nih malam-malam yang dingin, misterius dan horor guys. Kita mengundang suatu sosok lagi guys. Ini sosoknya cukup sosoknya gelap guys. Horor, malam kelabu gini. Untung aja malam Senin guys, kita mengundang sosok yang luar biasa. Ini sahabat sejawat guys, dari dulu pas masih SMP nih. Saya masih SMP selaku host. Dan ini dia juga salah satu bisa dibilang reseller terbaik. Nah, kalau kita udah ngomong reseller terbaik, kalian pasti pada kepo juga kan. Gimana sih perjalanan bisa menjadi reseller terbaik? Tentunya juga memiliki unit mobil dan tergolong muda guys. Belum sampai 23 tahun, masih 22 tahun kalau nggak salah. Tapi nanti kita kenalan aja guys ya. Nah, ini guys, jadi di samping saya udah datang nih, namanya Mas Andika. Apa kabar nih Mas Dika? Alhamdulillah sehat nih, Mas Kolbu. Mantap. Bro Kolbu aja kali ya, Bro biar Kolbu lebih. aja. Bro Andika, gila. Boleh. Jadi kegiatan akhir-akhir ini gimana nih Bro Andika nih? Atau mungkin kenalan dulu kali ya nih Bro Andika, mungkin latar belakangnya dulu apa, lalu juga kesibukannya apa, dan mungkin hobi apa, mungkin bisa lah jelasin dirinya Mas Bro Andika. Oke. Siap. Sebelumnya izin nih teman-teman semua. Sebelumnya kenalin, gue Andika. Ya usia betul mungkin belum genap 23 tahun ya. Ya jadi latar belakang sebelumnya dulu pas SMA itu pernah gabung di salah satu komunitas bisnis. Bisnis. Iya, komunitas bisnis. Dan ini mungkin cukup familiar juga lah bahasanya di kalangan anak muda, mungkin di beberapa tahun ke belakang lah ya. Untuk sekarang mungkin kalau dilihat ya udah agak turun lah bahasanya. Udah agak turun karena memang dulu ketika saya gabung itu ada salah satu leader yang mungkin ini milenial banget lah di waktu itu. Cuman ini sekarang komunitas bisnisnya apa nih, kategori bisnisnya nih? Mungkin bisa dibilang bisnis yang kontroversial juga. Kontroversial. Bisnis multi level marketing atau MLM ya, karena kan itu ngedengernya aja udah bergetar, agak-agak ngeri-ngeri sedap lah bahasanya seperti itu. Nah terus next setelah lulus sekolah kebetulan masih waktu itu lulusan jadi SMA. Itu pas sekolah jadinya? Pas sekolah, betul. Pas sekolah itu setelah lulus sekolah memang karena kebetulan ada sedikit kisah kurang enakin juga lah. Jadi itu dulu gue di rumah itu punya saudara yang seumuran. Yang kanan itu dempetan ya, saudaraan rumahnya dempetan. Yang kanan itu satu lulus atau masuk ke Universitas UPN. Yang kiri masuk ke Universitas Unbrau di Unbrau. Wih, ngeri dong. Jadi kanan kiri saudara tetangga tuh masuk ke universitas terbaiknya lah. Iya, betul. Jadi juga sih horor. Itu pasti dibanding-bandingin tuh yang orang. Wah, kalau dibandingin mah udah kayak ya sulit lah. Itu kayak titik terendah lah, titik terendah. Ya, apalagi kan lulusan SMA, orang rata-rata lulusan SMA pengen kuliah. Cuman di sini kan kita posisinya ya nggak perlu maksain banget lah. Karena memang ada unsur kesalahan dari guanya mungkin yang nggak serius buat belajar, sedangkan yang kanan kiri ini mereka serius ya, mungkin ya rezeki dapat di universitas seperti itu. Dan setelah lulus akhirnya nggak kuliah, kerja di salah satu perusahaan retail juga. Nah namanya ini
Mitra 10 mungkin teman-teman tahu lah Mitra 10. Oke. Itu di daerah Bekasi Jatimakmur, kurang lebih berjalan 1,5 tahun jadi sales, kebetulan jadi sales di bagian lampu gitu. Di masa sekolah jadi orang marketing, lulus sekolah jadi sales. Iya, betul. Jadi udah banyak sambungan sama bisnis juga tuh ya. Betul. Belakang skillnya lah ya. Oke. Setelah 1 tahun di Mitra itu. Nah, setelah 1 tahun di Mitra memang sempat juga sampai sekarang, bahkan bukan sempat, sampai sekarang itu masih kerja di satu perusahaan teknologi pendidikan itu di wilayah Lebak Bulus. Itu sama juga masih bagian di marketingnya juga. Marketing juga. Wow. Jadi dari sekolah mungkin bisa dibilang 2-3 tahun sekolah di bidang marketing, lulus 1 tahun di bidang sales, sampai sekarang di bidang marketing lagi. Jadi ada istilahnya nih kalau untuk merempet ke bisnis udah gak susah lagi, udah gak kaget lah bahasanya. Lanjut lagi Mas Andika, jadi pas setelah sampai sekarang di bidang marketing, lalu apa sih langkah selanjutnya ketika sambil kerja ini itu ngapain gitu loh? Karena kan diketahui juga ya, untuk teman-teman atau sobat Transgo nih, Mas Andika juga punya beberapa unit yang dipimpin di Transgo dan juga punya akun reseller juga, resellernya Transgo. Nah, kira-kira bagaimana sih awal mulainya tuh pertama kali beli unit ya tuh? Jadi mungkin apakah dari hasilnya di Mitra, apakah dari hasilnya di marketing perusahaan teknologi itu dari mana tuh cara dapetin unit pertamanya waktu itu beli untuk dititipin di rentalnya Transgo? Mungkin bisa diceritain Mas Bro Andika. Pertama mungkin yang ingin gue jelasin ya mengenai unit pertama lah yang ditaruh di Transgo. Jadi mungkin just info teman-teman semua ya. Jadi pertama kali mungkin Transgo ketika muncul ya mungkin dari gua dan Bro Kolbu ini dan teman-teman semua, memang kita ada waktu itu planning ada beberapa ya yang gue ikutin dari Bro Kolbu pun juga cukup luar biasa dari awal sekolah sambil sekolah, terus setelah lulus pun juga masih sama menjalankan beberapa bisnis yang gue tahu. Ketika gua kerja, dia menjalankan bisnis juga dengan rekan yang lain, dan sampai pada saatnya membuka momentum itu buka bisnis sewa kendaraan, rental motor dan mobil. Nah, waktu itu memang kebetulan itu posisi udah resign dari Mitra, dan udah mulai kerja di perusahaan teknologi pendidikan itu. Nah, yang marketing itu yang marketing itu. Cuman memang mungkin bisa dibilang ya, apa yang gua bisa dapat dari gua beli unit itu bukan dari hasil gaji gua. Kebetulan waktu itu memang lagi ada project yang cukup lumayan besar lah fee-nya atau penghasilannya, yang akhirnya yaudahlah coba gue sisin buat naruh unit. Nah, ini jadi mungkin ada side job lainnya. Iya, ada side job lainnya, karena memang ya kita nggak bisa munafik ya teman-teman semua, yang namanya gaji kan juga perlu, walaupun terbatas juga, dan ketika kita ingin mempunyai suatu hal yang lebih ya perlu ada sesuatu yang harus didapatkan lagi lah. Nah, jadi unit pertama itu waktu itu pengen ngambil mobil, cuman datanya mungkin ada kurang valid. Itu pun kurang valid itu bukan gara-gara dari data guanya yang kurang tepat, tapi dari orang survei lapangannya. Survei lapangannya yang ingin survei buat ngecekin orangnya atau guanya, janjian dia, seingat gue janjian jam 12, datang malah di jam 10 sebelum sholat Jumat. Dan itu jadi lebih cepat. Karena kan gue pribadi kan marketing ya, mungkin teman-teman tahu kalau marketing kan ya kita nggak selalu ada di kantor gitu, kita di lapangan. Ketika itu tim survei malah ketemunya orang lain dan beranggapan itu gua, jadi ya miskomnya di sana, akhirnya nggak ke ACC seperti itu. Jadi saat survei itu malah ketemu yang lain, akhirnya datanya buat ngajuin mobil nggak di ACC. Nggak di ACC. Nah, lanjut. Nah, setelah itu memang setelah nggak di ACC, akhirnya ya gua berusaha apa nih kira-kira potensi yang bagus lagi di Transgo. Waktu itu baru banget motor, ada pengeluaran Transgo motor. Nah, Bro Andika nih masuknya waktu itu unit motor pas kita baru buka motor. Baru banget buka motor, dan unit pun sebenarnya waktu itu mobil belum terlalu banyak nih, seingat gua belum terlalu banyak. Cuman motor ya mungkin bisa dibilang satu unit pertama lah yang bisa dibilang masih kurang dari 5. Kurang dari 5 bahkan kurang dari 5. Waktu itu unitnya Beat Deluxe 2023 kalau nggak salah ya. Pertama kali unit unit di Transgo. Nah, terus saat tadi tuh gagalnya survei, mau beli mobil jadi nggak jadi, terus perjalanannya tuh gimana? Dari pertama kali beli unit Beat Deluxe itu di tahun 2023 berarti ya, sampai mungkin di 2024 ini. Dan juga mungkin boleh
pepetin lah, langsung cerita ke bagaimana juga Bro Andika nih langsung jadi reseller. Kebetulan reseller yang salah satu reseller terbaik lah guys. Bisa dibilang penghasilannya udah mepet-mepet hampir 2 kali UMR lah dari reseller doang tuh. Belum dari owner ataupun yang lain-lainnya. Nah mungkin boleh diceritain mungkin step by step dari satu unit itu bisa mengembangkan ke beberapa unit atau langsung juga boleh cerita bagaimana awal buka jadi reseller juga Bro Andika. Oke. Mungkin ini pertama dari unitnya dulu ya. Tadi kan setelah Beat Deluxe itu memang nextnya beli Aerox. Aerox juga pertama kali waktu itu yang di Transgo. Aerox Iya terus. pertama kali Aerox tuh ya. Iya, Aerox. Itu 2 motor. Terus waktu itu sambil ngumpulin duit lagi, kebetulan ada teman dari ibu lah yang di rumah mau naruh unit di Transgo. Jadi ibaratkan menjadi perantaranya lah. Perantara. Merekomendasikan. Jadi waktu itu ada 2 motor sama 1 unit mobil rekomendasi lah. Iya, betul. Nah, setelah itu memang pada akhirnya kebelilah itu kurang lebih setahun dari motor itu lunas, dari B2X itu lunas, itu kita ngumpulin duit, gue ngumpulin duit, akhirnya kebelilah 1 unit Brio 2023 itu RS, dan itu memang setelah RS itu turun, sebulan kemudiannya punya lagi atau beli lagi Agia. Nah dulu nih guys, jadi kurang lebih kesimpulannya udah punya 2 unit motor dan juga menitipkan rekomendasi unit dari saudaranya ataupun tetangga dan lain-lainnya. 1 tahun berproses di Transgo, akhirnya bisa kebeli Brio RS 2023. Itu warnanya kuning guys, ini mungkin bisa di spill di sini biar laku nih untuk customer kita. Dan Agia TRD ya? Iya betul. Agia TRD Sport. Jadi 1 tahun guys berproses jadi owner di Transgo. Ya mungkin selain nabung juga dari kelebihan-kelebihan unit, juga mungkin ada side job lain juga mungkin yang dilakukan oleh Bro Andika nih, salah satunya mungkin reseller. Apakah iya mungkin dari hasil nabungan reseller juga? Nah mungkin boleh diceritakan Bro Andika awalnya reseller itu gimana? Nah kalau kita membahas mengenai reseller ya, ini mungkin dari pertama terkait dari reseller ini cukup unik juga lah. Oke, gimana? Jadi seingat gue tuh waktu itu reseller adalah ya rekomendasi dari Bro Kolbu juga ya teman-teman kalau boleh tahu. Karena kan waktu itu posisinya adalah Transgo ini hanya memasarkan lewat adminnya dia saja. Nah, sedangkan di situ juga kayak gue ngelihat, oh bisa coba nih, karena kan logikanya ya kita buat akun Instagram itu gratis teman-teman, sampai sekarang pun mungkin masih gratis, dan itu ya gue ikutin semua cara main Transgo. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika Transgo itu buka akun Instagram banyak, ya udah gue buat akun Instagram banyak. Ketika Transgo mengajarkan rumus, yang penting tiap hari posting, ya udah gue lakuin tiap hari posting, dan pada akhirnya pun itu ya seingat gue itu di tahun lalu itu 2023 itu lumayan lah omset penghasilan dari reseller aja itu pertama kali itu sekitar di angka 800 ribuan. Pertama kali omset itu sudah di angka 800 ribuan guys. Ini lumayan lah buat beli cilor sama cendol kan, kenyang lah gitu guys. Lanjut. Jadi menerapkan apa yang Transgo juga lakukan dengan pembagian reseller juga mendapatkan omset 800 ribu. Nah lanjut cerita lagi. Nah dari 800 ribu itu ya teruslah semua hal dilakuin, posting rajin tiap hari, ya pada akhirnya traffic pun juga naik. Karena kan ya yang penting kalau customer ya kayak kita lah sebagai customer, misalnya ketika kita pengen mencari suatu rekomendasi rental di suatu daerah, ya kita lihat pertama postingannya dia banyak, yang kedua followersnya banyak. Nah begitupun yang ingin kita terapkan di Setter Cars. Jadi semakin banyak posting, semakin banyak juga customer yang akhirnya percayain kita, dan memang itu waktu itu pernah sampai hit up kurang lebih di bulan Juni, Juli atau Agustus saya lupa juga, itu tembus di angka 8 juta sebulan sebagai reseller. Itu. Gila guys. Jadi bayangin ini kurang lebih tadi yang Bro Andika bilang bikin Instagram gak bayar, sampai sekarang ini gak bayar, kurang lebih gak pernah iklan juga ya? Belum, sejauh ini masih belum. Belum pernah iklan juga, endorse juga belum ya? Endorse belum. Belum endorse juga, jadi kurang lebih secara pengeluaran digital marketingnya aja nggak ada guys. Tadi modalnya cuma posting, konsisten memperbanyak akun, konsisten memperbanyak postingan juga. Jadi guys, dari penghasilan 800 ribu di tahun lalu, di tahun ini 2024, Juni kemarin sampai Juli kemarin tuh 8 juta sebulan. Itu udah hampir 2 kali lipatnya guys. Jadi
Ini membuktikan bahwa bisnis digital marketing itu bukan suatu hal yang nggak mungkin kalau kita mulai tanpa modal ya Bro Betul. Andika ya. Ini dibuktikan di salah satu unit bisnis kita yaitu di rental. Nah jadi dari beberapa yang Bro Andika lakukan nih pembuktian istilahnya bisa kita bilang ya di bagian kita nih udah sukses lah jadi reseller kita dan juga udah sukses juga sebagai owner juga memiliki unit lebih dari satu mobil lah istilahnya sama lebih dari satu motor. Bro Andika nih melihat prospek rental nih untuk kedepannya sebagai reseller dan juga sebagai owner gimana sih nih cara pandangnya kalau kemarin kan tuh yang di episode 1 Mas Sofyan itu masih memandangnya sebagai owner. Nah ini bagaimana sih memadukan pandangan owner dan pandangan reseller untuk prospek rental ke depannya? Oke, mengenai prospek rental ya, bisa dibilang prospek rental mungkin dari setahun ke belakang sampai ya beberapa tahun ke depan lah ya, itu bisa gue bilang masih permintaan ini cukup tinggi lah, permintaan cukup tinggi, apalagi ketika kita buka di beberapa wilayah di Indonesia khususnya yang kota-kota besar lah, misalnya kayak Transgo kan, Transgo pun sekarang udah buka juga di Bali, buka juga di Surabaya, di Jogja, di Bandung. Gue pribadi pun sebagai reseller juga sama, coba buka akun di daerah tersebut, kita ibaratnya tempelin aja lah Transgo ingin cara main seperti apa, kita tempelin karena yang gue percayain adalah ya apa sulitnya gitu ketika kita mengikuti sesuatu yang udah berhasil dan ya bisa dibilang OTW berhasil lah. Nah, kalau prospeknya sendiri tadi gue bilang ketika sudah buka di kota-kota besar, siapa sih ibaratnya logikanya yang gak butuh kendaraan ketika dia ingin berpergian lah. Misalnya di Jakarta itu pasti bakal banyak, apalagi udah menjelang akhir tahun seperti ini, itu bakalan banyak mau di setiap wilayah. Ya mungkin kalau misalnya di kota-kota besar kan kita dari reseller sebagai reseller itu ya mungkin perlu lagi lah sama kayak mengulang setahun ke belakang ketika akun di Jakarta ini ya masih sedikit customernya, cuman kan yang namanya berproses, nikmatin aja dulu intinya seperti itu. Tapi prospeknya masih bisa gue bilang besar dan perkembangan Transgo pun cukup pesat lah, kayak yang sebelumnya terkait dari parkiran pun juga masih di tempat yang terbuka, sekarang udah lebih tertutup, terus dari sistemnya sekarang udah menggunakan AI yang akan mempermudah dari customer ketika menyewa. Intinya sih prospeknya masih cukup bagus di beberapa tahun ke depan. Oke, jadi jawabannya sama ya, sama narasumber kita kemarin itu Mas Sofian, prospeknya masih sama. Oke guys, untuk ke depan. Khususnya Transgo ini kan buka di kota-kota besar ya, dan hadir nih di samping kalian mau di Jakarta, mau di Surabaya, bahkan di Jakarta aja mau dipecah 2 cabang guys, ada Jakarta Barat, ada Jakarta Timur, untuk mempermudah mobilisasi ke depannya berkaitan dengan antar jemput kendaraan gitu. Dan juga mungkin menyinggung tadi dari Bro Andika ya bahwa ya prospek rental sendiri kan ada beberapa tipikal orang untuk menyewa. Yang pertama mereka untuk liburan, yang kedua dia untuk perjalanan bisnis, yang ketiga adalah orang Jakarta yang pengen liburan keluar. Jadi kalau yang pertama tuh liburan orang luar ke dalam, dia untuk di Jakarta, tapi ini orang Jakarta yang mau keluar, dan Jakarta kan bukan cuma Jakarta doang ya Betul, betul. tapi Jabodetabek nih, jadi sumber pasarnya juga cukup memadai lah. Namun kita tidak berhenti di situ, terus ekspansi di beberapa kota besar, Surabaya, Bandung, Jogja, Bali. Inilah yang kita akan hadir juga di kota-kota berikutnya, semoga bisa semakin besar juga dengan hasil kolaborasi nih bersama reseller juga gitu, karena dari Bro Andika ini adalah salah satu yang gue akuin adalah partner yang bisa mendampingi lah sampai saat ini. Dan sebagai info juga, Bro Andika ini bukan cuma jadi owner, bukan cuma jadi marketing, bukan cuma jadi reseller, tapi juga termasuk human resource development-nya juga di Transgo. Jadi multitasking dia, multitasking. Kenapa bisa sih Bro Andika ini multitasking? Gue akuin ya, karena dia juga multi talent teman-teman. Kenapa gue akuin multi talent nih, gue ungkap aja nih. Dia bisa main badminton juga, dia bisa main futsal juga, bisa main semuanya lah. Multi talent apapun bisa gitu dilakukan oleh Bro Andika. Makanya untuk melakukan pekerjaan multitasking untuk Bro Andika udah nggak terlalu sulit lagi. Nah dari beberapa perjalanan tadi, pesan-pesan tadi juga, ada gak sih closing statement nih buat penonton Sobat Gogo ini berkaitan dengan entah ya mau dibilang, kalau kemarin Mas Sofian motivasi sebagai pengusaha, tapi bisnis itu tuh harus dijalankan. Nah ini kan juga reseller berkaitan dengan bisnis juga kan, owner itu berkaitan dengan bisnis juga kan. Ada gak sih pesan-pesan untuk Sobat Gogo nih yang nonton, gimana caranya sekonsisten Bro Dika gitu loh, bagaimana caranya meningkatkan penghasilan jadi owner. Dari kemarin guys ya, narasumber kita pakainya santai-santai guys. Tapi jangan meragukan isi dompetnya guys, jangan meragukan unit-unit mobilnya. Jadi ini
pakaian dong sederhana, makanya saya malu nih pakai ini juga lepis lama juga guys, karena memang dadakan juga acaranya. Ada gak sih pesan-kesan closing nih buat sobat kuku? Oke, mungkin tadi udah ditambahkan juga ya Mak sama Bro Kolbu lah ya, terkait posisi gue di Transgo ini tadi tidak hanya sebagai owner, reseller, bahkan juga sebagai tim human resource-nya. Mungkin pesan dan kesannya lah ya buat Transgo. Ini yang gue percayai, mungkin gue punya prinsip di Transgo ini kayak kita menjalankan suatu konsep yang namanya positive sum game, Bro. Apa Positive sum game. Ini baru Positif, denger gue nih. iya, positive sum game itu ketika kita memulai suatu usaha atau memulai suatu bisnis yang prinsipnya ini adalah kita menggandeng orang-orang di sekeliling kita agar sama-sama mendapat suatu penghasilan, mendapat suatu pemasukan. Begitupun juga dengan yang gue lihat yang PKL yang ada di Transgo, karyawan-karyawan di Transgo. Dari gue pribadi pun, Bro Kolbu ataupun tim manajemen yang di Transgo ini, kita pribadi pun sama-sama untuk memberikan motivasi kepada karyawan maupun PKL. Ayo, kita di sini tidak hanya ibaratkan mendapatkan ilmu, kita juga bisa mendapatkan penghasilan. Kalian tinggal contek, maksud gue adalah sesulit apa ketika kita mau mendapatkan penghasilan, kita tinggal nyontek gitu loh. Kita tinggal nyontek, kita bisa dapat penghasilan. Sedangkan di luaran sana ketika kita pengen punya bisnis, kita ingin punya usaha adalah kita biasanya belajar itu sangat sulit lah. Senggol-senggolan juga. Senggol-senggolan. Nah, itu yang dibilang positive sum game. Kalau misalnya senggol-senggolan itu bisa dibilang zero sum game lah bahasanya. Ya, jadi positive sum game kita sama-sama menggandeng kanan kiri. Begitupun mitra di Transgo kan bukan cuma dari gue pribadi pun, reseller juga bukan cuma dari reseller gue doang, dari reseller teman-teman lain pun juga dari Transgo itu sangat open. Itu pun yang menurut gue yang bisa bikin Transgo ini ke depannya akan terus berkembang ya karena itu. Mungkin ya closing statementnya yang dapat gue sampaikan sih intinya seperti itu. Jadi positif Sum game. Ini gue baru denger nih istilahnya dari Bro Andika. Jadi ya itu guys ya, closing statement dari narasumber kita. Sebelumnya terima kasih ya Bro Dika atas bisa dibilang wawancara tuh podcast lah pada episode ini. Jadi memang kita khususkan membuat ini untuk menjadi transparansi ya kepada customer kita, kepada ekosistem kita, kepada calon owner, calon customer, ataupun calon karyawan yang mau masuk ke dalam Transgo. Ataupun sekarang kita juga membuka sistem franchise nanti karena kita udah ada di beberapa kota. Calon franchiser kita ini, bagaimana sih proses Transgo ini nggak beberapa bulan langsung besar gitu, tapi kita juga memiliki proses, memiliki suatu orang-orang yang kuat juga di dalamnya, ataupun orang-orang yang percaya juga di dalamnya. Dan tadi positif sum game tadi, yang dimana kita terus memberdayakan sekitar, jadi nggak mau menang sendirian, tapi bagaimana kita menang semuanya gitu. Kalau bisa kita berdayakan. Bahkan sekarang nih Bro Andika juga di HRD tahu, mungkin kita juga memberdayakan kaum disabilitas ataupun yang kekurangan ya. Betul. Jadi kita juga merekrut salah satu pasien masih jadi pasien RSD. Masih pasien RSD, masih dalam pantauan. Kita rekrut jadi tim atau karyawan. Itulah yang membuat kita menjadi memberdayakan juga anak-anak yang istilahnya kurang dalam segi ekonomi. Nah, inilah yang kita berdayakan. Kita nggak mencari profesional, tapi yang kita cari adalah yang kurang. Dan kebetulan Bro Andika memegang peran besar juga. Jadi gue juga bingung nih, taruh judulnya apa? Taruh HRD terbaik kah? Reseller terbaik kah? Atau owner terbaik? Nah, ini nanti tugas tim sosmed nih buat ngeditnya nih seperti apa. Tapi thank you Bro Andika ya atas closing statementnya. Dan itu aja guys dari episode pada kali ini yang kita ngobrol sama Bro Andika, reseller terbaik kita, sekaligus owner, sekaligus HRD. Nantikan transport berikutnya ataupun program-program lainnya, dan kita akan mengundang banyak orang yang mungkin bisa dibilang sedikit ataupun banyaknya menginspirasi kalian, ataupun bisa membuka tabir bahwa anak 22 tahun itu bisa memiliki unit mobil tanpa bantuan orang tua. Dapat bantuan orang tua itu doa guys, tapi untuk bisa mencari rezekinya itu udah bisa nyari jalan sendiri dan nyari peluang sendiri, dan kita berkolaborasi di sini. Jadi itu aja guys untuk transport pada kali ini. See you next time. Bye bye. Thank you dah.